Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Lidan Erna. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar perizinan. Yang pertama, seperti sebelumnya, seperti ini ya teman-teman ya. Pertanyaannya, untuk mengurus perizinan itu urutannya apa? Apakah NIP ataukah STPT atau mengurus UKOM pijat bayi? Kemudian untuk home care itu nanti perizinannya bagaimana? Baiklah, sebelum saya memberikan jawaban, disclaimer ini adalah jawaban saya sendiri. Silakan teman-teman juga mencari informasi dari bunda-bunda yang lebih dulu untuk menjalankan usaha ini. Nah, sebelumnya silakan teman-teman semuanya membuka peraturan perundangan yang telah mengatur. Sebenarnya pemerintah itu sudah membuat reng-rengan langkah apa saja yang harusnya kita lakukan di dalam mengurus perizinan usaha pijat bayi ataupun spa bayi. Nah, harapan saya silakan teman-teman dipelajari kembali untuk mengurus perizinannya. Dasarnya yaitu yang pertama, Permenkes Republik Indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan empiris tradisional. Kemudian diperbarui lagi ada Permenkes RI nomor 8 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan spa. Nah, kemudian ada juga yang sangat terbaru yaitu Permenkes nomor 14 tahun 2021. Nah, ini teman-teman silakan dibuka yang terbaru ini. Banyak sekali lembarannya, terdapat 1832 halaman. Isi dari Permenkes ini yaitu standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Nah, untuk Permenkes nomor 14 tahun 2021 ini langsung saja saya jujuk ya teman-teman ya. Ada beberapa kode KBLI yang wajib kita ketahui, banyak sekali. Tetapi kode KBLI yang pas untuk usaha pijat bayi itu yang yaitu terdapat pada kode 86902 yaitu pelayanan kesehatan tradisional, yaitu standar panti sehat berkelompok. Nah, untuk halamannya silakan teman-teman itu membuka pada halaman 873. Kemudian yang kedua yaitu kode KBLI 86901 yaitu standar usaha gria sehat dan bisa dilihat di halaman PDF halaman 890. Nah, dipelajari dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk memulai usaha ini, untuk awal kita sebagai pemula itu saya mendapatkan jawaban dari teman saya juga yang sudah menjalankan usaha bahwa untuk awal kita itu setelah ikuti pelatihan kita bisa langsung terjun untuk memberikan pelayanan. Jadi kita itu terjun melakukan pelayanan, kemudian kita sambil jalan untuk mengurus perizinan. Nah, ada juga yang banyak cerita ya teman-teman ya. Yang pertama untuk home care. Nah, bagaimana untuk perizinan home care? Dari beberapa teman yang sudah menjalankan usaha spa bayi ini, itu sebenarnya yang sudah lolos untuk perizinannya itu sebenarnya juga masih sedikit. Banyak teman-teman itu cukup menggunakan sertifikat pelatihan sudah bisa untuk melakukan home care. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya teman-teman yang sudah menjalankan usaha spa bayi ataupun pijat bayi, pastinya peraturannya akan semakin diperketat, baik itu dari pihak puskesmas, dinkes atau lembaga-lembaga tertentu yang mengatur, misalnya ada Satpol PP. Nah, untuk perizinan awal sebenarnya kita sebagai pijat bayi ataupun terapi spa itu berdasarkan Permenkes ya, Permenkes dan juga peraturan Menteri Pariwisata, kita itu wajib untuk memiliki STPT. Itu di dalam undang-undang yang berbunyi seperti itu. Nah, tetapi karena STPT ini ada sebagian orang yang belum bisa mencapainya, itu cukup teman-teman itu silahkan menggunakan ijazah atau sertifikat pelatihannya. Kemudian jika setelah mengikuti pelatihan pijat bayi ataupun spa bayi ataupun apa saja sesuai pelatihan yang teman-teman ikuti, banyak macam kan untuk pengobat tradisional itu. Nah, kemudian teman-teman silahkan untuk mencari uji kompetensi. Jangan lupa untuk uji kompetensi ini harus dilakukan oleh BNSP, jadi suatu lembaga yang bekerja sama dengan BNSP. Harapannya apa? Karena untuk sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP ini harus asli gitu teman-teman ya, dari pemerintah. Dan nantinya sertifikat itu berhologram, ada burung garudanya. Alhamdulillah saya sudah ikut UKOM pijat bayi. Nah, sebenarnya kalau kita belum memiliki UKOM pijat bayi itu tidak apa-apa, kita home care saja dulu.
Nah, sambil berjalan kita mendapatkan penghasilan, maka kita bisa ikut UKOM, karena UKOM ini ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau bayar itu sekitar biayanya 1.500.000, kalau gratis itu saya kemarin tuh dapat subsidi 300.000 gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk terkait pengurusan STPT. Nah, untuk mengurus STPT itu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku itu salah satunya, bukan salah satu ya, ada beberapa poin yang harus kita penuhi. Salah satunya kita harus mendapatkan rekomendasi dari puskesmas, kemudian rekomendasi dari asosiasi sejenis. Kalau misalnya saya buka pijat bayi, jadi saya harus minta rekomendasi di ASTI, dan juga ini dapat arahan dari teman saya yaitu di organisasi AP3I, yaitu Asosiasi Praktisi Pijat Pengobatan Indonesia. Nah, ini AP3I ini setiap kabupaten itu ada katanya teman-teman. Saya bilang katanya karena saya sendiri belum mengurus ya teman-teman ya. Jadi saya sudah memiliki sertifikat UKOM, alhamdulillah sudah lulus, tapi saya belum mengurus untuk perizinannya. Nah, kemudian untuk rekomendasi dari puskesmas ya, ini yang setiap individu pengalamannya berbeda. Ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, dari teman saya itu ada yang disarankan untuk izin dulu ke profesi IB, karena teman saya ini bidan, karena kebetulan teman saya ini masih aktif menjadi anggota IB, jadi untuk mendapatkan rekomendasi dari puskesmas itu diminta untuk minta izin ke profesi IB dulu. Nah, jadi kan beragam ya masalahnya teman-teman ya. Jadi di sini pengalaman setiap individu untuk mengurus perizinan itu berbeda. Tetapi teman-teman jangan bingung. Prinsipnya yang pertama, Bunda sudah pelatihan terlebih dahulu, memiliki sertifikat, skillnya sudah mantap, sudah oke, silahkan teman-teman untuk memberikan pelayanan. Nah, kemudian jika dengan berjalannya usaha, kemudian kok mungkin ada petugas puskesmas atau petugas Satpol PP datang ataupun petugas Dinkes datang, tidak apa-apa, jangan takut, silahkan teman-teman untuk bertanya dan mohon untuk arahan dan bimbingannya bagaimana untuk bisa mengurus perizinannya. Nah, itu saya juga mendapatkan saran dari teman saya. Jadi banyak sih teman-teman yang sudah berjalan home care-nya itu memang masih belum didatangi Dinkes karena itu tadi ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Jadi untuk mengurus STPT ini nanti kita akan disurvei dari pihak Dinkes ya, dilihat bagaimana standarisasinya, ruangannya, alatnya, dan kompetensi kita bagaimana, ada nggak alat-alat injeksi yang kita gunakan, karena kalau kita itu pengobat tradisional kita tidak diperkenan untuk menggunakan alat-alat injeksi. Itu ya pengalaman informasi dari teman saya. Kemudian untuk ruangan, nah untuk ruangan sebenarnya tidak ada wajib harus luasnya berapa. Sebenarnya ada di Permenkes nomor 14 tahun 2021 itu standar ruangannya ada. Nah, kemudian harapannya itu tempatnya harus terpisah dengan tempat hunian atau tempat tinggal dengan keluarga. Karena apa? Karena supaya untuk memberikan pelayanan kepada klien itu lebih baik, lebih profesional, dan pastinya kalau kita itu terpisah dengan rumah pribadi itu akan sangat baik teman-teman ya. Dan ini saya mendapatkan informasi dari teman saya juga, awalnya yang itu tuh teman saya itu di teras ya, di teras atau di garasi. Nah, akhirnya mendapatkan masukan dari Dinkes itu harus terpisah dengan rumah pribadi, jadi ya dimodifikasi, akhirnya ditutup ya teman-teman ya, ruang disekat antara ruang spanya atau ruang pijat bayinya dengan rumah pribadi. Jadi tetap terlihat di halaman sebenarnya, tapi ditutup dengan bagaimana caranya sehingga tidak terlihat bahwa itu di belakangnya itu ada rumah pribadi. Nah, itu jawaban dari saya. Jadi saya ini mendapatkan informasi dari teman yang sudah menjalankan usaha. Pada prinsipnya teman-teman jangan takut, asalkan yang sudah mengikuti pelatihan, kemudian sudah mantap skillnya dan dirasa kita sudah bisa memberikan pelayanan pijat bayi, kita sudah bisa. Untuk perizinannya sambil jalan, dan bisa teman-teman itu datang langsung ke Dinkes bertanya apa saja persyaratannya. Nah, untuk NIB setelah teman-teman nanti mendapatkan STPT, sudah mendapatkan rekom dari puskesmas, sudah mendapatkan sertifikat uji kompetensi pijat bayi misalnya, nah baru teman-teman nanti daftar online di OSSRBA, oss.go.id untuk mendapatkan NIB ya teman-teman ya. Nah, itu langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya tidak serumit ini ya teman-teman ya, bertahap. Yang penting silakan teman-teman menjalankan usahanya terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang tradisional, misalnya yang murni dukun bayi, kemudian ingin mengembangkan usahanya menjadi tradisional spa bayi, itu juga sangat bisa sekali sebenarnya di peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021 halaman 559 itu juga sudah jelaskan. Nah, silakan bunda-bunda semuanya, teman-teman yang ingin mengurus perizinan, dilihat dulu peraturan perundangannya, datang ke Dinkes, ke Puskesmas, ke ASTI, kemudian ke AP3I tadi, dan juga bisa sharing atau bertanya ke teman-teman yang sudah dahulu untuk menjalankan usaha ini. Mungkin sekian video jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.